Puluhan siswa dan siswi SMPN 4 Jember, Jawa Timur kesurupan massal usai upacara bendera. Ya, kesurupan massal ini diawali dari seorang siswi kelas 8 yang kemudian menjalar ke siswa lain sehingga membuat kondisi sekolah ini riuh tidak terkendali. Inilah video amatir yang memperlihatkan para siswa dan siswi SMPN 4 Jember alami kesurupan massal di sekolah mereka. Terlihat sejumlah siswa menjerit-jerit kesakitan. Kondisi ini membuat guru dan kepala sekolah kalang kabut hingga memanggil aparat kepolisian serta orang pintar. Agar tidak menjalar, pihak sekolah kemudian memulangkan anak-anak yang sehat. Menurut Kepala Sekolah SMPN 4 Jember, setidaknya 30 lebih siswanya yang alami kesurupan. Yang merasa sehat segera saya pulangkan. Kemudian saya pesan anak-anak pulang dan langsung pulang, tidak mampir kemana-mana. Itu bagi yang sehat. Bagian yang sakit kita langsung koordinasi dengan pihak orang tua. Pihak orang tua akhirnya datang, kemudian ya sambil anak itu kita terapi begitu. Kalau yang sehat langsung bawa pulang oleh orang tuanya. Mereka yang kesurupan kemudian diterapi dan langsung diminta dijemput orang tuanya. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dua penambang pasir asal Kabupaten Blitar hilang tertimbun longsoran pasir di Sungai Kaliputih, Desa Karangrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jasad Rohman, penambang pasir yang tertimbun tanah longsor di area pertambangan pasir Sungai Kaliputih, Kabupaten Blitar, berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Identitas korban yang belum ditemukan, yakni Nurholis, 45 tahun, warga Desa Penataran, Kecamatan Nggelegok, Kabupaten Blitar. Keduanya hilang tertimbun longsoran tanah dari tebing dengan ketinggian kurang lebih 50 meter saat kedua penambang tengah mencari pasir di Sungai Kaliputih. Diketemukan satu korban atas nama Rohman alias RN yang beramat di Nggelegok. Saat ini masih dilakukan evakuasi untuk korban. Mudah-mudahan korban satunya lagi yang bernama Nurholis segera diketemukan. Pemirsa, seorang lansia di Kabupaten Ngawi mengalami kejadian yang tragis saat ditinggal anaknya berobat ke rumah sakit. Ya, rumah yang dihuninya roboh dan menimpa dirinya. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Inilah video amatir warga saat rumah milik Suparmi, nenek berusia 70 tahun, warga Dusun Tawang, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ambruk lantaran lapuk dimakan usia. Evakuasi sang nenek berlangsung dramatis. Sejumlah warga dan banser yang berada di lokasi berusaha mengeluarkan sang nenek dari dalam reruntuhan material bangunan yang terbuat dari kayu. Korban yang tinggal sendirian selamat, hanya mengalami luka memar pada bagian kepala dan tubuhnya. Menurut tetangga korban hendak ke kamar mandi untuk wudhu. Tiba-tiba rumah ambruk menimpa korban. Mbahnya mau mandi, mau wudhu, mau sholat zuhur, terus tahu-tahu rumahnya roboh. Nggak tahu, nggak ada angin ya? Roboh, mungkin sudah lapuk sama anaknya. Tapi anaknya tuh sakit di rumah sakit umum. Lagi di rumah sakit. Ya. Kondisi mbahnya gimana sekarang? Sekarang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, mungkin kaget apa ya? Gimana. Kini korban sementara tinggal di rumah anaknya, sedangkan untuk membangun rumahnya kembali, korban tidak memiliki uang. Dari Ngawi, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pedagang ditangkap karena pengoplos beras premium dengan beras Raskin di Depok, Jawa Barat. Beras kemudian dikemas ulang sebelum dijual. Seorang pedagang beras di Depok, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi karena mengoplos beras murah dengan beras premium.
Dalam aksinya, ia mencampur beras, kemudian mengemas ulang dengan label premium agar bisa dijual dengan harga tinggi. Dalam setiap kemasan beras oplosan yang dijualnya, pelaku mendapat untung Rp600 per kilogram dikalikan jumlah beras 4 ton per harinya. 4 ton dalam mengumpulkan baik itu beras Raskin, beras Demak, itu berapa yang 4 ton keuntungan diperoleh dalam satu hari dikali Rp600. Kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, 2024. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian 2 buah tabung gas LPG 3 kg di sebuah pangkalan gas di Jalan Petamburan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi terekam kamera pengawas. Ya, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi pangkalan tengah sepi pembeli. Inilah detik-detik aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg yang terjadi di sebuah pangkalan gas Jalan Petamburan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai memarkirkan sepeda motornya, pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke dalam pangkalan dan mengambil 2 tabung gas melon lalu kabur. Meski sempat bergoki dan diteriaki maling, namun pelaku dengan santainya tetap tancap gas meninggalkan lokasi. Aksi pencurian tabung gas LPG ini terjadi saat kondisi pangkalan tengah sepi pembeli. Pembeli pangkalan mengaku sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku yang datang tanpa membawa tabung gas kosong dan langsung mengambil 2 tabung gas sekaligus. Orangnya nggak bawa gas, cuman dia begitu parkir motor langsung nyerobot masuk ke gudang, ngambil sendiri. Terus saya tungguin. Saya tanya sama orang yang belanja itu orang kok ngambil gas? Iya itu Bu, begitu balik keluar langsung bawa tabung 2, langsung naik di motornya. Bisa dia langsung 2 di tank-tank gini kan. Terus dia lari ke motornya langsung. Terus itu yang pembeli saya itu yang teriak-teriak, maling, maling, maling gitu. Banyaknya aksi pencurian tabung gas LPG diduga akibat dampak kelangkaan gas yang terjadi beberapa waktu lalu. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker RI. Buat rekan-rekan driver, komunitas online, ya ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak. Kawan-kawan melakukan obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Pak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid, dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan aksi pengojek online menuntut THR ke aplikator itu hal yang wajar. Ya, ia menegaskan jika ada yang terkena sanksi usai gelar aksi, silakan laporkan ke kementerian. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Aksi Indonesia Gelap digelar di Jakarta Senin malam. Massa membubarkan diri. Massa yang tergabung dari BEM Mahasiswa se-Indonesia ini bertahan hingga Senin sekitar pukul 8 malam di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelum akhirnya membubarkan diri. Massa sempat bertahan pemirsa, menunggu perwakilan dari pemerintahan untuk menemui mereka. Dalam aksi ini ada 5 tuntutan yang disampaikan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur ini berlangsung ricuh setelah polisi memadamkan keranda dan ban bekas yang dibakar mahasiswa. Dalam aksi itu mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Unjuk rasa ribuan perangkat desa yang datang dari 326 desa se-Kabupaten Pandeglang, Banten berakhir ricuh. Ya, mereka menuntut agar penghasilan tetap perangkat desa segera dibayarkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Taman di depan gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi sasaran amuk demonstran. Saya banggakan juga ke ketua, seluruh ketua yang ada di sini. Ribuan perangkat desa dari 326 desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Pandeglang memprotes penghasilan tetap atau siltap yang tidak dibayarkan sejak Desember tahun 2024 hingga Februari 2025. Masa menuntut agar siltap segera dibayarkan. Berarti telat berapa bulan, Pak? Yang tahun 2024 itu kemarin telat 1 bulan, yang bulan Desember. Terus yang sekarang tahun 2025 juga belum terbayarkan. Kepada Ketua PPDI Pandeglang, BPKD berjanji akan membayarkan siltap secepatnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Sebuah bus hangus terbakar usai bertabrakan dengan sebuah mobil di Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula saat bus Putra Pelangi yang membawa penumpang 10 orang melintas dari arah Tebing Tinggi menuju Medan. Dari arah yang sama, mobil pickup yang membawa 4 orang penumpang yang hendak mengambil jalur kiri bersenggolan dengan bus. Akibat bergesekan dengan pembatas jalan, terjadi percikan api yang menyambar tangki BBM bus dan terbakar. Saat ini polisi telah mengevakuasi bus dan mengamankan kedua sopir. Saat ini penanganan kita lakukan pemeriksaan terutama pengemudi, 2 pengemudi baik Hilux dan juga pengemudi bus masih kita periksa dan kita lakukan juga tadi sudah olah TKP, Bapak. Pemirsa, diduga tangki BBM bocor, sebuah motor terbakar di area SPBU di kawasan Lebo, Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kobongan bolo, bilang komelbo. Anak kobongan lor, itu motor itu. Api menghanguskan sebuah sepeda motor di area SPBU kawasan Lebo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga tangki BBM bocor saat melakukan pengisian BBM yang membuat percikan api yang muncul dari mesin motor yang terkena tetesan BBM langsung membesar dan membakar kendaraan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun besarnya api sempat membuat panik karyawan dan warga di sekitar SPBU. Tak hanya itu, arus lalu lintas di depan SPBU juga sempat tersendat karena sebagian pengguna jalan yang berhenti untuk menyaksikan kebakaran. Dari tetesan BBM. Tetesan bensin ya? Sepeda motor apa itu? Thunder. Oh, Thunder, sepeda motor laki? Iya. Terus habis itu pas posisi mesin panas, BBM-nya dihidupin. Jadi langsung keluar percikan api tadi. Oh gitu, langsung terbakar tadi ya? Iya, terbakar. Tapi selamat, gak ada apa-apa? Enggak. Korbannya gak ada? Gak ada, Pak. Karena tidak ada korban jiwa dan tidak ada fasilitas milik SPBU yang rusak, motor yang hangus tersebut langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Minibus yang dikemudikan pelajar di bawah umur menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi warung hancur, sementara 2 orang pengunjung warung mengalami luka-luka. Sebuah minibus yang melaju kencang menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terekam CCTV.
Seorang remaja yang sedang duduk sempat terpental, sementara seorang pengunjung lainnya tertabrak hingga terjepit badan mobil. Akibatnya kedua korban mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Pemilik warung mengatakan minibus tersebut diketahui dikendarai pelajar di bawah umur yang diduga sedang belajar mengemudi. Yang hancur paling kaca ini sama ini nih, ini juga, ini sama ini hancur semua. Ya kalau kata yang nabraknya sih katanya dia kayak kehilangan kendali gitu, kayak keinjak gasnya gitu. Sama dia juga kayak agak refleks lah gitu ya, mau ngebelok ke kiri gitu ya. Gitu. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi mobil bersedia mengganti semua kerugian dan pengobatan para korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Ya, halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih rekan Bayu dan Galuh, dan juga selamat pagi pemirsa. Bagaimana aktivitas pagi hari Anda? Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi dalam situasi ramai lancar. Kemudian hal yang sama juga terjadi dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan, Cawang ataupun sebaliknya melalui tol dalam kota. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di mana arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri. Saat ini sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kemudian arus lalu lintas dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke tol Airport Jalan Profesor Sediatmoko dan juga sebaliknya juga sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Kemudian arus lalu lintas dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dan juga sebaliknya saat ini sudah mulai terjadi pelambatan kecepatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Nagrek, Cikias, Bogor. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Cilengsi akan mengarah ke Cibubur dan juga sebaliknya dalam situasi ramai lancar dan penambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja yang berimbas kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada akan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Bandung yang akan mengarah ke Sumedang dalam situasi ramai lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat seringkali adanya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 128 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 26 luka berat dan 179 luka ringan. Dari 128 kasus laka lantas tersebut 36% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, pendistribusian makanan bergizi gratis atau MBG tahap awal untuk 14 sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlambat 3 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Ya, akibatnya siswa yang telah berhak atau berharap mendapat makanan bergizi gratis pun kelaparan. Siswa-siswi kelas 1 dan 2 SDK Marsudirini di Kabupaten Timor Tengah Utara NTT sudah menunggu makanan bergizi gratis sejak pagi tanpa kelelahan dan kelaparan. Bahkan di antara mereka ada yang tertidur di kelas akibat menahan lapar sejak pagi. Sesuai jadwal seharusnya siswa-siswi SDK Marsudirini makan tepat jam 9.30 WITA, namun makanan terlambat diantar atau molor hingga jam 12 siang. Kepala Sekolah SDK Marsudirini, Suster Maela, mengatakan semua siswa tidak membawa bekal makanan dengan harapan mereka akan mendapatkan makan bergizi pada tahap awal ini. Sudah sekarang jam 11.46 menit, artinya jam menuju pukul 12 tengah hari. Anak belum makan. Karena mereka sudah mendengar pesan dari kami melanjutkan pesan dari Dapur Yabiku bahwa tidak boleh membawa makanan. Ya, kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar. Orang dewasa pun tentu kita merasa sangat kelaparan kalau belum makan dari pagi. Beberapa di antara siswa dijemput orang tua memilih untuk pulang, tidak lagi menunggu jatah makan. Mereka mengaku kelaparan karena tidak sempat sarapan pagi ataupun membawa uang jajan. Pihak pengelola program termasuk Badan Gizi Nasional maupun Dapur Yabinku NTT mengakui adanya kendala dalam distribusi makanan pada tahap awal. Dari Timor Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Aduh, kasihan ya kelihatannya ya, adik-adik udah lemes semuanya ya. Iya. Kayaknya jangan sampailah ini terjadi ya. Kalau kita udah biasa nahan lapar ya, jadi curhat. Tapi kalau adik-adik jangan lah ya. Iya. Kalau saya gurunya itu pasti saya beliin kali ke depan. Ya, di apa ya, warung yang bergizi. depan ya. Harusnya ada yang bergizi lah ya. Buat diberikan ke siswa biar nggak kelaparan. Betul, jangan buat saya sendiri dong. Ya kan, pasti dibagikan gitu. Iya. Ya, tapi ini juga program makan bergizi gratis ini juga seperti ini memang harus input-input seperti ini memang harus dipertimbangkan kembali ya, karena juga ini MBG ini di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ini dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, ada surat edaran Kepala SPPG Sumeneb yang tidak menjelaskan secara rinci kepada pihak sekolah penerima MBG berkaitan dengan surat edaran tersebut. Baru berjalan sebulan menikmati program makanan bergizi gratis atau MBG, siswa Min 1 Sumeneb harus kembali membawa bekal makanan sendiri. Terhitung Senin 17 Februari 2025, program MBG di Sumeneb dihentikan sementara. Pengumuman pemberhentian sementara program MBG disampaikan SPPG Kabupaten Sumeneb kepada seluruh kepala sekolah melalui grup WhatsApp penerima manfaat MBG. Kepala Min Sumeneb, Didik Santoso mengatakan, pihak sekolah menerima informasi pemberhentian sementara MBG pada Sabtu lalu dan langsung menyampaikan ke orang tua siswa untuk menyiapkan bekal sendiri. Dari awal, alhamdulillah lancar. Distribusi itu pukul 8:30, jam 9 sudah sampai. Dan itu dimakan sama anak-anak pada waktu istirahat. Ada beberapa wali murid yang nanya. Dan juga termasuk saya sendiri nanya di grup itu, apakah ini berhenti sementara atau sampai kapan? Ternyata jawabannya dari kepala SPPG memang sampai ada pengumuman lebih lanjut. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan jumlah lembaga penerima manfaat sebanyak 18 lembaga. Hingga berita ini ditulis, Kepala SPPG Kabupaten Sumeneb, Kolilur Rahman, belum dapat dikonfirmasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah. Dalam pengawal pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan dengan lancar.
Dalam tinjauan yang dilakukan, Gibran tegaskan belum ada keluhan dari masyarakat terkait program yang satu ini. Meskipun begitu, Gibran tegaskan pelayanan dan registrasi manual tetap bisa dilakukan, terlebih bagi para lansia yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Gibran juga mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf harapan hidup masyarakat Indonesia. Ya, setelah kemarin kita cek di salah satu puskesmas di Samarinda, hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan. Dan harapannya nanti ke depan biar warga, masyarakat, angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi. Dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi ini gratis dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas. Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, lapangan Silang Monas menjadi lokasi pengarahan dan gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. Ya, saat ini sejumlah persiapan sedang dilaksanakan oleh pihak terkait. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan di lapangan Silang Monas, Jakarta menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta 20 Februari nanti. Ini merupakan gladi kotor agar para kepala daerah terpilih bisa mengikuti protokoler di istana saat pelantikan. Sejumlah persiapan juga dilakukan guna kelancaran pelantikan kepala daerah yang baru. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang gladi kotor agenda pelantikan kepala daerah, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya, halo Jen, bagaimana rencananya gladi kotor ini dilaksanakan dan jam berapa kira-kira nanti? Ya, Bayu, Galuh, dan juga pemirsa, untuk saat ini baru saja pelaksanaan gladi kotor di kawasan Silang Monas untuk kepala daerah baru saja dimulai dan bisa dilihat di belakang saya ini kepala daerah terpilih sebanyak 481 yang mengikuti gladi kotor pada hari ini sudah menempati posisinya. Ini mereka saat ini sedang melakukan latihan baris berbaris untuk nantinya pada tanggal 20 Februari 2025 hari Kamis nanti akan dilaksanakan pelantikan yang akan langsung dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Nah, kalau rencananya sendiri untuk hari ini atau untuk gladi kotor sendiri hanya dilakukan atau dilaksanakan latihan untuk baris berbaris saja dan hanya ada atau hanya dilaksanakan di kawasan atau area Silang Monas saja. Nah, untuk pada esok hari Rabu baru akan dilaksanakan gladi bersih, di mana ini akan langsung diarahkan ke prosesi bagaimana nanti pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Istana Negara. Jadi untuk hari ini hanya di area Silang Monas saja, dan untuk esok hari mereka akan gladi untuk berjalan dari area Monas menuju ke Istana. Karena nanti untuk prosesnya sendiri ini akan dari kepala daerah, semua kepala daerah yang akan dilantik nantinya akan baris terlebih dahulu di area Silang Monas, kemudian akan berjalan berurutan masuk ke kawasan Istana Negara. Nah, kalau bisa dilihat ya, ini tadi memang sudah sebagian besar ya
dari kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 sudah hadir mengenakan pakaian santai atau pakaian olahraga karena hari ini kegiatannya yakni untuk latihan baris berbaris saja. Jadi mereka menggunakan pakaian santai berwarna putih seragam ya hari ini. Dan tadi kalau kita sempat mengamati ya yang sudah hadir, memang ada beberapa yang belum hadir seperti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno ini belum terlihat nampaknya. Namun untuk gubernur yang lain mulai dari Jawa Barat, ada Jawa Timur, kemudian Banten sudah terlihat dan juga beberapa banyak provinsi lain yang juga sudah hadir kepala daerah terpilihnya ya di area Silang Monas dan juga dari Bupati dan juga Wali Kota. Nah, untuk barisannya sendiri ini tadi kami mengamati ini kan diurutkan ya dari peleton 1 sampai ke sana ini berurutan dari peleton 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Jadi ada peleton 1 untuk gubernur dan wakil gubernur, peleton 2 juga wakil gubernur dan wakil gubernur, kemudian seterusnya untuk bupati dan wali kota. Nah, nanti kemungkinan pada saat pelantikan tanggal 20 atau hari Kamis ini akan demikian sama prosesnya atau aturannya, di mana ini akan baris sesuai dengan peleton, lalu kemudian mereka akan berjalan ke area Istana Negara dan untuk hari ini mereka diajarkan atau dilatih untuk baris berbaris sehingga nanti pada prosesi pelantikannya pada tanggal 20 di dalam Istana Negara mereka dapat mengikuti sesuai dengan arahan. Nah, tentu saja nanti pada tanggal 20 mereka telah mengenakan pakaian dinas lengkap sesuai dengan aturan. Dan nanti akan kami lihat ya apa saja kegiatan yang akan dilakukan pada Gladi Kotor hari ini di area Silang Monas. Apakah hanya berbaris saja ataupun nanti akan ada pengarahan dari pihak Kemendagri untuk nanti arahan seperti apa mungkin prosesnya dan mereka bagaimana mereka mengucap sumpah janji, kemudian bagaimana aturan untuk jalan atau berbaris dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara dan apa saja nanti yang dilakukan pada saat prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan. Sementara itu Bayu dan Galuh. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyadi yang melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih Jen, selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda. Ya, berikutnya pemirsa, meski puasa belum tiba nih ya, dari 2,8 juta tiket kereta lebaran, tiket mudik H-1 hingga H-3 lebaran ini tujuan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini sudah ludes terjual. Waduh, ternyata destinasi favorit ya. Pihak KAI pun mempersiapkan layanan kereta tambahan demi memenuhi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan lebaran di kampung halaman. Sejak dibuka 4 Februari lalu, pemesanan tiket kereta api mudik lebaran terus mengalami peningkatan. Bahkan dari 2.877.473 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket mudik kereta api untuk H-1 hingga H-3 lebaran telah ludes terjual. Pihak KAI juga tengah mempersiapkan layanan kereta mudik tambahan demi memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat. Karena diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan transportasi kereta api jarak jauh pada lebaran tahun ini mengalami peningkatan. Guna memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, pihak KAI pun rutin melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana perkeretaapian, termasuk pengecekan teknis dan operasional pada lokomotif serta rangkaian kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. KPK memanggil kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa pada Senin. Ya, namun Hasto tidak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan karena kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK hari ini dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan.
Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih. Sementara itu, mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, datang ke kantor KPK Jakarta sambil membawa karangan bunga. Sudarsono melakukan sujud syukur dan mendukung penegakan hukum seadil-adilnya untuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Jin Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Di mana ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan BEM SI kemarin turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan di mana aksi mereka ini menjadi trending di media sosial dengan tema tagar Indonesia Gelap. Masa mahasiswa bertahan di kawasan Patung Kuda Jakarta dari sekitar pukul 3 sore hingga malam. Membawa berbagai spanduk, mahasiswa dari berbagai kampus menyuarakan tuntutan mereka. Aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat. Sedikitnya ada 5 tuntutan mahasiswa dalam aksi kali ini. Pertama, pencabutan Impres nomor 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Mahasiswa menilai hal ini dapat mengancam independensi dan objektivitas kampus. Yang ketiga, pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik secara penuh tanpa hambatan birokratis. Keempat, evaluasi total program makan bergizi gratis. Terakhir, menghentikan pembuatan kebijakan publik yang dinilai tidak berbasis pada riset ilmiah dan tidak berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Selain di jalanan, aksi dilakukan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap. Tagar Indonesia Gelap dibicarakan oleh lebih dari 200.000 orang hingga pukul 17 Senin sore. Tagar ini muncul sebagai bentuk keresahan terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya terkait efisiensi anggaran. Pemirsa, tagar kabur aja dulu menggema di media sosial. Ya, tagar ini diduga muncul atas respon masyarakat akan kondisi Indonesia. Jagat maya tengah ramai dengan tagar kabur aja dulu. Tagar yang kini ramai diunggah oleh netizen, terutama generasi Z, sebagai respon atas kondisi ekonomi, sosial, hingga keadilan di dalam negeri yang dianggap carut-marut. Tagar kabur aja dulu dianggap sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat yang lebih baik. Sejumlah konten yang memenuhi lini masa berisi pengalaman kreator Indonesia yang menunjukkan pengalaman bekerja, sekolah, hingga merintis usaha di luar negeri dengan hasil yang kerap diakui lebih baik. Publik figur Indonesia Helmi Yahya mengakui akun media sosialnya sebut maksud kami banyak anak muda Indonesia merasa lebih dihargai di luar negeri. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renard Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang
dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu, ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama yang umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google. Ada sejumlah negara yang menjadi tujuan favorit sehingga banyak dihuni diaspora Indonesia. Dan pemirsa, berikut ini adalah daftar 10 negara yang paling banyak menjadi tujuan bagi pekerja migran Indonesia menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Negara yang paling banyak jadi tujuan pekerja migran asal Indonesia adalah Hong Kong dengan hampir 93.000 pekerja migran asal Indonesia. Kedua Taiwan dengan 79.000 pekerja, ketiga Malaysia dengan 43.000 pekerja, keempat Jepang dengan hampir 12.000 pekerja, kelima Korea Selatan sekitar 10.000 pekerja. Yang keenam, Singapura juga sekitar 10.000 pekerja. Ketujuh, Arab Saudi sekitar 7.000 pekerja. 8, Italia sekitar 3.000 pekerja. 9, Brunei Darussalam sekitar 2.800 pekerja. Dan yang ke-10 adalah Turki sebanyak 2.500 pekerja asal Indonesia. Pemerintah menegaskan akan terus memberikan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, pemerintah juga memberikan stimulus menjelang bulan Ramadan. Usai menggelar rapat terbatas bidang ekonomi pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya jelang Ramadan. Di antaranya pelaksanaan UMP 2025, optimalisasi penyaluran bansos di Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025. Dan stimulus bulan Ramadan seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, program wisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik. B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C. PPN BM DTP otomotif, elektronik vehicle dan hibrida. D. Subsidi pajak DTP motor listrik. E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Presiden Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan lainnya, diantaranya akan meresmikan Danantara serta Bank Emas yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia pada pekan keempat bulan Februari 2025. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor dan impor pada Januari 2025 mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan kinerja ekspor dan impor pada Januari terjadi pada sektor migas dan non-migas. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Indonesia pada Januari 2025 sebesar 21,45 miliar US dollar. Angka ini turun 8,54% dari bulan sebelumnya yang mencapai 23,46 miliar dolar Amerika. Penurunan nilai ekspor ini terjadi pada kinerja ekspor migas dan non-migas. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor migas tercatat sebesar 1,06 miliar US dollar atau turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,54 miliar dolar Amerika. Sedangkan ekspor non-migas tercatat sebesar 20,40 miliar dolar Amerika atau turun 6,96% secara bulanan.
Penurunan nilai ekspor Januari 2025 ini terutama didorong oleh ekspor non-migas, utamanya pada komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta biji logam terak dan abu. Adapun penurunan ekspor migas terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor migas dengan andil sebesar minus 1,08%. Selain penurunan kinerja ekspor, BPS juga mencatat kinerja impor Indonesia pada Januari 2025 turun 15,18% secara bulanan menjadi 18 miliar US dollar. Penurunan kinerja impor ini dipengaruhi penurunan impor migas dan non-migas. Sepanjang Januari 2025, impor migas tercatat sebesar 2,48 US dollar atau turun 24,69% dari Desember 2024. Sedangkan impor migas mencapai 15,52 miliar US dollar atau turun 13,43% dari Desember 2024 yang mencapai 17,92 miliar US dollar. Berdasarkan data BPS, nilai impor barang konsumsi dan bahan baku penolong mengalami penurunan. Impor barang konsumsi tercatat sebesar 1,64 miliar US dollar atau turun 28,65% secara bulanan. Sedangkan impor barang baku penolong tercatat sebesar 13,04 triliun US dollar, turun 13,11% dari Desember 2024, dan impor barang modal mencapai 3,32 dolar Amerika atau turun 15,19 secara bulanan. Warga Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara akhirnya mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atas rumah dan lahan. Ya, pemberian sertifikat ini memberikan kapasitas hukum bagi warga untuk menggunakan dan memanfaatkan lahan mereka karena warga dapat menggunakan HGB ini hingga 80 tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyerahkan sertifikat hak guna bangunan kepada warga Kampung Nelayan Muara Angke yang mencakup lahan seluas 9,72 hektar di RW 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ini merupakan pertama kalinya sertifikat elektronik SHGB diterbitkan di atas hak pengelolaan lahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menteri Nusron menyatakan pemberian sertifikat ini memberikan kepastian hukum bagi warga untuk menggunakan dan memanfaatkan lahan mereka karena warga dapat menggunakan HGB ini hingga 80 tahun yang terdiri dari masa awal 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Orang-orang yang tinggal di sini ini punya kepastian bahwa dia punya hak atas tanah. Meskipun tidak memiliki, tapi bisa mempunyai dengan punya legal standing yang kuat. Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun, bisa diperbarui 30 tahun, sehingga bisa menempati di sini 80 tahun. Seperti diketahui, warga telah menempuh perjuangan panjang untuk mendapatkan hak atas lahan yang mereka tempati sejak era Orde Baru. Sekitar 7.000 kepala keluarga dipindahkan ke Kampung Permis dengan bangunan semi permanen di atas lahan 100 meter persegi tanpa status kepemilikan yang jelas. Dengan adanya sertifikat HGB ini, warga memiliki kepastian hukum untuk mengembangkan rumah dan usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.